Deretan batu nisan yang berjajar di kuburan mungkin terlihat seram untuk sebagian orang, tapi tidak demikian halnya untuk mereka, beberapa pemuda yang bergabung dalam geng kuburan. Mereka terbiasa menyusuri kompleks makam, berjalan di antara batu-batu nisan, dan menapaki setiap jengkal tanah di kuburan. Kali ini kita menyusuri jalanan Jogja, mengikuti kegiatan mereka untuk mengunjungi beberapa makam kuno di sebelah timur kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Makam pertama yang dikunjungi adalah situs makam Cendonosari, tempat dimakamkannya Patih Danureja VII. Situs makam Cendonosari terletak di Desa Wonocatur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Untuk masuk ke area makam, kita harus melewati 3 pintu. Pintu pertama terletak di bawah dan biasanya digembok oleh juru kunci. Pintu kedua berada di bagian atas, dan pintu ketiga merupakan pintu masuk ke dalam ruangan tempat makam-makam itu berada. Setelah selesai berziarah dan tentu saja mendoakan orang-orang yang dimakamkan di tempat itu, perjalanan ketujuh pemuda yang tergabung dalam geng kuburan ini berlanjut. Mereka berencana mengunjungi makam Pangeran Puruboyo di Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Makam ini terletak di Kompleks Masjid Sultoni Wotgaleh yang didirikan pada sekitar tahun 1600-an. Pangeran Puruboyo yang juga dikenal sebagai Jaka Umbaran meninggal pada tahun 1676 Masehi. Ceylon. Maunya dimakamkan di Bukan Selong. Mas Garendi juga di Sri Lanka. Diasingkan lagi, Mas. Diasingkan lagi. Pangeran Puruboyo adalah anak dari Panembahan Senopati. Sebelum memasuki area makam, para pemuda ini menyempatkan diri untuk melihat dan membaca silsilah yang tertempel di dinding. Mereka juga memperhatikan tokoh-tokoh yang dimakamkan di tempat ini. Setelah beberapa saat mempelajari dan membaca silsilah serta nama-nama tokoh yang dimakamkan di tempat itu, mereka pun memasuki area kompleks makam. Ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh peziarah. Salah satunya adalah tidak mengenakan alas kaki saat memasuki area makam. Kompleks makam ini terbagi menjadi 3 bagian. Makam Pangeran Puruboyo dan keluarganya terletak di bagian utama kompleks makam. Lokasinya berada tepat di tengah-tengah area pemakaman. Sama seperti di kompleks makam yang dikunjungi sebelumnya. Di tempat ini mereka juga menyempatkan diri untuk mendoakan orang-orang yang dimakamkan di sini.
Ruri Hargiono adalah satu dari para pemuda yang hobi berkunjung ke makam tersebut. Ruri telah mendirikan komunitas Indonesia Graveyard pada tahun 2017 lalu. Dia sudah mengunjungi ratusan makam di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Itu awalnya gimana sih Mbak, kok sampai tertarik ke kuburan itu, tujuannya apa gitu? Sharing pengetahuan kuburan kuno di Indonesia itu apa aja gitu loh. Jadi saling kirim, terus nanti saya repost atau saya sendiri yang belusuan gitu-gitu aja sih. Intinya tuh sharing pengetahuan sih. Itu aja sih. Selama ini udah ke kuburan mana aja Mbak? Udah banyak. Berapa banyak Mbak, kira-kira ada ratusan? Ya mungkin. Itu dari daerah mana aja Mbak yang udah didatengin Mbak? Jakarta, Jogja, Kediri, Malaysia, macam-macam lah. Paling berkesan yang mana sih Mbak kalau buat Mbak Ruri? Banyak sih Mas, kalau dipilih satu kayaknya susah deh. Banyak yang berkesan, terutama yang makam. Kalau saya sih apa aja sih, makam Cina oke, makam Jawa oke, makam Belanda oke. Yang penting tua. Ya kalau di Jogja Tanjungsing mungkin, kalau di Jakarta ada makam Museum Taman Prasasti atau di Mausoleum itu gitu. Museum Ogeko. Jogja, Depok, Tanjungsing, terus ini Patih Danurejo, terus ini Pangeran Puruboyo. Oh udah banyak lah Mas, udah nggak inget. Selain datang terus belajar gitu di makam, ngeliat arsitektur, katanya sempet ngebersihin makam juga ya Mbak? Oh iya, di Merisi, di Bantul. Sebenarnya itu juga cuma iseng aja sih, pengen membantu ya makam yang sudah tidak terawat lagi oleh keturunannya. Terus kebetulan ngajak-ngajak followers sama geng kuburan di Jogja, kok pada mau, ya udah bersihin dari yang nggak kelihatan jadi kelihatan, intinya itu. Terus cara belajar sejarah gimana sih Mbak dari kuburan tuh Mbak? Kalau saya penikmat sejarah dan penikmat kekunoan, jadi di ini aja sih, digabungin aja sih. Kalau mungkin kalau saya pengennya sih bikin database gitu, tapi dari dulu masih sekedar angan-angan. Tapi kalau ditanyain ya bisa sih jawab sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau pengennya sih bikinnya itu tadi database atau buku tentang sejarah-sejarah makam tua di Indonesia, pengennya gitu. Terus kadang kita nemuin hal baru atau nyocokin data yang dari buku, oh ternyata udah cocok gitu-gitu sih. Udah banyak hal baru, biasanya banyak hal yang baru yang ditemuin sih. Oke, makasih Mbak Ruri. Tidak jauh berbeda dengan Ruri, seorang anggota geng kuburan lainnya yang akrab disapa Lei mengaku sejak lama memiliki hobi unik ini. Biasanya dia berkunjung ke kuburan saat hari libur, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Lei juga berpendapat bahwa kuburan bukanlah tempat yang menyeramkan. Awalnya ya sebenarnya sih ada satu ketertarikan dari kita semua terhadap sejarah. Nah sejarahnya sih ya karena kita tinggal di Jogja, mostly tentang sejarah kerajaan Mataram ya, baik yang Mataram Islam mulai abad 16, abad 17. Nah akhirnya kita ketemu waktu itu menjelang sebelum Imlek kalau nggak salah kan, saya concern ke makam-makam tua Tionghoa yang ada di Jogja. Saya sama teman saya Mbak Ruri ke sana, tapi kayaknya kita butuh pasukan buat bersih-bersih karena udah kayak hutan, itu kuburan udah lama ditinggalin. Akhirnya kita ketemu di situ dan teman-teman ya, akhirnya kita lanjut sampai sekarang. Ya biasanya di waktu libur Sabtu Minggu lebih baik daripada bengong gak jelas, kita melakukan hobi. Jadinya ini jadi suatu kesenangan hobi yang memang di satu sisi kita juga tetap mencintai sejarah budaya, dan yang lebih baik sih daripada kita nggak ada kerjaan ya Sabtu Minggu kita pakai belusukan aja gitu, bareng-bareng rame-rame.
Nggak serem apa jalan belusukannya kuburan tuh? Enggak Ntar ketemu apa gitu? tergantung ya mindsetnya kita, karena kita juga mindsetnya sudah tertanam dari alam bawah sadar kita ke kuburan. Ya menurut saya salahnya di Indonesia tuh orang membuat suatu label kuburan itu mengerikan. Padahal yang sebenarnya gimana? Bukan, kuburan itu taman makam pahlawan, tempat pemakaman umum, kan taman makam. Jadi kan sebenarnya kuburan itu sebuah taman yang indah, taman memorial untuk mengenang orang-orang yang sudah tiada. Jadi sebetulnya nggak perlu ditakutin ya, makanya jauhkanlah pikiran-pikiran itu. Sebetulnya nggak mudah, mungkin nggak semua orang nggak bisa langsung kayak saya gitu melihat kuburan. Ya yang ada kita tuh senang aja gitu, senang, bahagia. Ini pasti ada, apalagi kuburan kuno ya, ada sesuatu yang bisa digali ceritanya, sisi arsitekturnya juga apalagi, dan macam-macam sih. Dari kompleks makam Pangeran Puruboyo, mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur. Tepatnya ke kompleks makam yang dikenal dengan nama Kompleks Makam Gemblong. Letaknya hanya beberapa puluh meter dari salah satu objek wisata di kawasan Berbah, yakni Lava Bantal. Asam tadi. Kita wis mencurigakan kok. Mas Abdi lagi ya? Tempat ini mereka menemukan satu nisan dengan ukiran bulan tumanggal atau berbentuk bulan sabit. Ukiran semacam ini biasanya ada pada makam-makam di era zaman Sultan Agung. Namun belum jelas apakah nisan itu berasal dari era tersebut atau nisan baru yang diberi ukiran wulan tumanggal. Bukan hanya itu, di tempat ini mereka juga menemukan nisan berusia ratusan tahun, tepatnya tahun 1773 Masehi. Ini ada silsilahnya tadi. Meski ada beberapa hal unik di area makam itu, dulu area di sekitar makam dikenal cukup angker. Dari cerita sejumlah warga, di sekitar tempat itu sering muncul sosok makhluk halus. Sosok yang paling sering muncul adalah hantu dalam bentuk pocong. Bahkan, menurut cerita yang beredar, tidak jarang pengendara sepeda motor yang melintas tiba-tiba diboncengi oleh sosok pocong. Terlepas dari kisah-kisah mistis dan seram yang beredar, kompleks makam Gemblong cukup menarik dan unik untuk dikunjungi. Pemandangan dari atas pun cukup indah. Dari sini kita bisa melihat kendaraan yang melintas dan berlalu lalang di bawah. Setelah selesai menyusuri jengkal demi jengkal tanah di kompleks makam Gemblong, pemuda ini melanjutkan perjalanannya. Mereka menuju salah satu kompleks makam di Kalipentung, Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Di tempat itu terdapat satu kerkhof atau batu nisan bergaya Eropa peninggalan penjajahan Belanda. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti siapa sosok yang dimakamkan di tempat itu. Meskipun ada ukiran nama pada kerkhof tersebut. Ukiran pada bagian atas tertulis Hirus
yang berarti beristirahat di sini. Bawahnya terdapat ukiran bertulis Frauwe yang menandakan bahwa sosok yang dimakamkan di tempat itu adalah seorang perempuan. Selain Kerkhof, di tempat itu juga terdapat nisan batu tanpa nama, serta sejumlah cungkup atau bangunan pelindung batu nisan dan makam.